Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillah fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyallah. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita akan masuk ke pertemuan pertama. Saya akan memaparkan sedikit tentang di mata kuliah teknik kamera dan tata cahaya ini, yaitu tentang basic kamera. Di sini adalah basic kamera movie, dimana sebelumnya kalian sudah diajarkan tentang kamera foto, still foto ya, kamera dalam fotografi. Jadi untuk di semester kedua ini kalian akan dilanjutkan dengan kamera movie ya. Ini akan berhubungan dengan tugas-tugas kalian, dengan kerja kalian. Jadi setiap orang paling tidak mengerti, memahami, kalian harus memulai tugasnya atau membuat pekerjaannya dengan kamera. Jadi walaupun tidak melakukan sebagai kameramen, tapi kalian bisa memahami cara kerja kameramen, bagaimana dia mengambil langkah-langkah menggunakan kameranya, kemudian dia harus mengambil shot-shotnya. Jadi secara teknis menyiapkan kamera semua sudah dapat dilakukan oleh kameramen, dan produser, sutradara juga harus tahu cara kerjanya. Ya, nanti kemudian kameramen ini juga tentunya bekerja dalam sebuah tim ya. Oke. Baik, kita akan masuk ke pertemuan pertama. Ya, saya akan share slide-nya untuk kalian perhatikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa mencari, menanyakan pada saya, atau kalian juga bisa melakukan browsing ya. Browsing, kalian gunakan media-media sosial seperti YouTube atau Google. Kalian bisa lihat banyak referensi-referensi tentang basic kamera. Baik, saya akan coba share. Ya, ini adalah tentang basic kamera ya. Di pertemuan pertama, nanti di pertemuan kedua ada lagi lanjutannya. Ya, ini mungkin agak sedikit mengulang kembali ya hal-hal yang telah diajarkan di fotografi ya. Cuma mungkin memang ada beberapa perbedaan yang sifatnya cukup signifikan. Jadi kalian akan tahu di sini di mana kamera film dengan kamera movie mungkin bisa saat ini udah menjadi satu dan sudah digital. Mungkin masih ada beberapa kamera film yang medianya celluloid, bukan medianya dengan sensor. Nah, di sini kita akan tahu sedikit sejarah atau kamera-kamera yang digunakan sebelum saat era digital. Ya, ini ada pertemuan satu basic kamera. Nah, pembagian kamera di sini kita lihat ada still kamera, yaitu yang kita biasa pakai fotografi. Nah, biasanya kalau fotografer profesional tuh memakai, dia khusus memang untuk bergerak di fotografi aja ya. Jadi dia istilahnya nggak serakah gitu. Dia mau ngambil movie juga. Jadi ada yang memang mengkhususkan diri di fotografi aja, dia nggak mengambil movie. Tapi memang biasanya saat ini memang berhubungan sekali. Jadi ada kamera profesional yang still kamera saja, tidak ada movie-nya ya. Kemudian ada kamera profesional yang sudah ada dikhususkan untuk still kamera dan movie kamera ya. Jadi DSLR digital tuh sekarang udah fungsinya udah semua bisa fungsi still kamera dan movie kamera. Jadi peralatan perekam gambar yang merekam adegan dalam satu frame atau gambar, nah itu
biasanya yang disebut dengan istilahnya still kamera. Kemudian movie kamera, peralatan perekam gambar yang merekam adegan gerakan dalam beberapa frame gambar dan sifatnya kontinu dengan tujuan untuk mendapatkan gerakan atau fakta yang real ya atau nyata. Jadi semua gerakan itu direkamnya sebenarnya dalam bentuk frame per frame yang banyak dijadikan satu, kemudian diputar, dijalankan ya. Itu seperti membuat time lapse. Kalau dari fotografi kita bikin time lapse jadi membentuk satu movie. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada jenis kamera studio ya. Ini adalah kamera yang selalu menetap di dalam studio. Jenis kameranya memang sulit dipindahkan karena dia punya steady shot yang namanya bisa buat bisa ada rodanya ya dia. Jadi itu namanya kayak seperti steadicam gitu ya. Steadicam bisa naik turun ya, secara hidrolik mudah digunakan tapi memang berat. Kemudian ada kamera EFP atau Electronic Field Production. Nah, ini juga digunakan dalam studio atau dalam produksi berita di luar. Nah, ini biasanya kayak gini nih, kamera ENG, kamera untuk berita di luar ya. Electronic News Gathering ini bisa dibawa-bawa, walaupun berat tapi dia mempunyai kualitas yang profesional, yang maksimal ya, kualitasnya optimal, sangat baik dengan kualitas lensa dan perekaman sensor yang baik. Jadi istilahnya mempunyai besaran pixel yang cukup baik ya. Kemudian ada kamera EFP, Electronic Field Production. Nah, ini bisa untuk produksi-produksi seperti membuat talk show di luar atau seperti apa ya gitu. Jadi ini namanya Electronic Field Production. Nah, coba ini akan menjadi tugas buat kalian. Kamera EFP itu istilahnya kalian harus ceritakan dengan ringkas dia gunanya apa, kemudian tipenya berjenis seperti apa, kemudian kamera ENG Electronic News Gathering itu apa sih yang membedakan dengan kamera EFP dan kamera studio. Jadi 3 kamera ini kalian jelaskan. Untuk tugas pertama kalian bisa browsing, jadi digunakan seperti apa, kemudian kemampuannya seperti apa ya. Kamera ENG Electronic News Gathering dan kamera Electronic EFP atau Electronic Field Production. Kemudian kamera studio ya. Kamera studio nih yang biasa untuk digunakan untuk menyiarkan berita atau news di TV. Coba kalian lihat nanti ya. Dia ada apanya, kalau di sini EFP ada apanya, kalau kamera ENG ada apanya. Tolong kalian kumpulkan nanti di web online pelajaran pembelajaran jarak jauh ya, di MyBase UPSI kalian. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada tipe kamera. Nah, ini adalah tipe kamera dari yang amatir, kemudian semi profesional, kemudian kamera profesional. Nah, kamera amatir ini biasanya kelas-kelasnya seperti mirip-mirip dengan handycam. Nah, ini ada contohnya, adalah Canon Legria HF-R28, Sony HDR PJ600. Ini sifatnya masih seperti handycam ya. Jadi mudah dibawa, tapi kebanyakan menggunakan fasilitas yang otomatis untuk pemfokusan ya. Semuanya juga masih tipenya otomatis, kecuali yang Panasonic MD ini masih bisa manual ya. Cuma untuk kualitasnya memang kualitas gambar ya, besaran pixelnya dan sensor yang digunakan tidak terlalu kualitas yang sangat baik. Jadi walaupun cukup untuk dokumentasi yang tidak terlalu penting ya, tapi ini biasa dipakai oleh hobiis ya. Panasonic MD ini juga biasa suka dipakai untuk dokumentasi cara pernikahan ya, dan sepertinya dan sebagainya. Kemudian kamera semi profesional. Nah, ini adalah
seperti mini DV ya, mini digital video, tapi dia udah digital dengan kualitas yang cukup baik dan lensanya mungkin bisa dilepas tukar ya. Seperti contohnya Sony dengan ini mereknya Sony Nex VG 900, Sony MC 1500, Sony PD 177. Ini sudah mempunyai kualitas yang cukup baik ya, semi profesional dengan kualitas pixel yang cukup baik. Kualitas lensa juga cukup baik, jadi hasilnya dengan gambar yang cukup bright ya, tajam, bisa diandalkan. Ini ada yang bisa dilepas tukar, ada yang tidak juga lensanya. Kemudian di sini adalah tipe kamera profesional. Nah, ini biasa digunakan oleh stasiun TV atau untuk acara-acara besar ya. Ini kebanyakan harus menggunakan Steadicam, tripod, Sony XD Cam. Nah, dia besaran pixelnya sudah cukup besar ya, sudah bagus. Divisi Pro AG ya, kemudian Sony DSR 450. Nah, ini biasanya sudah menggunakan mic dan prosesor yang cukup canggih. Dia dalam pengiriman file juga mungkin bisa dihubungkan dengan wireless digital ya. Jadi bisa langsung menghubungkan untuk live di luar studio. Kemudian kamera menurut media perekamnya adalah seperti movie kamera. Movie kamera menurut media perekamnya ini adalah yang pertama adalah dengan media rekam seluloid atau film ya, sama dengan kamera fotografi. Dengan film ya, besaran filmnya itu 8 mm itu lebih kecil ya. Kemudian 16 mm, 35 mm ini sama seperti fotografi konvensional analog. Filmnya 35 mm dan kemudian 70 mm dia lebih besar lagi filmnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk produksi film seperti di bioskop. Jadi untuk pemutaran dengan layar yang besar, lebar, jadi digunakan film yang besar. Jadi ketajaman dan pembesaran film tersebut tidak pecah ya. Jadi di sini cahaya dibaca dan direkam oleh media peka cahaya yang disebut film. Kalau saat ini sudah menggunakan digital ya, medianya sensor. Dia melalui tahapan proses kimia. Jadi seperti mencuci film dalam atau negatif dalam film dalam fotografi konvensional analog. Jadi setelah proses kimia baru didapatkan hasil yang baru dilihat. Nah, ini bisa bukan negatif ya, dia langsung diproses jadi positif. Jadi tinggal menggunakan proyektor bisa diputar ya. Jadi dia harus dibakar dulu dengan cahaya dalam proses perekaman. Film itu muter, merekam semua, kemudian setelah dimatikan, nah selesai semua satu gulung itu, kemudian dicuci. Nah, langsung setelah dicuci selesai langsung ada hasilnya. Jadi filmnya berbentuk positif ya, terdiri dari beberapa banyak gerakan, banyak perekaman di film tersebut. Nah, ini ada 16 mili, ini masih digunakan juga biasanya ya, kalau kamera yang bagus-bagus seperti ARRI ini masih bisa digunakan. Nah, biasanya kamera profesional sama semi pro itu udah ada viewfindernya ya. Kalau untuk seperti handycam, nah dia viewfindernya kita lihatnya di monitor LCD monitor kecil ini, makanya kurang praktis. Kemudian kurang presisi, nanti dia bisa miring-miring ke sana kemari gitu. Kalau kamera semi pro sudah ada viewfindernya, jadi gunakan dengan baik viewfinder itu. Kalau LCD kalian gunakan untuk preview saja ya, preview setelah shot kalian untuk diulang atau diperhatikan mana komposisi dan letak-letaknya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah media rekamnya, CCD, charge coupled device, seperti di kamera fotografi sama.
Di charge couple device adalah cahaya yang direfleksikan dari sebuah objek. Dia akan menembus lensa sedemikian rupa hingga terfokus pada CCD atau sensor yang selanjutnya dikonversi dari gambar optikal menjadi pola-pola pola-pola elektronik. Nah, di sini dia melalui seperti filter. Kalau CCD itu memakai seperti filter, biasanya filter-filter itu jenisnya seperti merek Bayer. Nah, di filter itu ada tiga komponen warna, red, green, blue. Nah, dia akan memfilter masukan dari luar, kemudian di bawah filter itu ada sensor yang akan merekam. Nah, kalau selain itu CCD juga sebagai media sensor ya, dia mampu mengontrol kualitas gambar. Nah, kenapa CCD itu menjadi lebih mahal? Karena dia melalui proses yang cukup lebih banyak daripada sensor berbentuk CMOS, ya, complementary metal oxide semiconductor. Jadi CCD ini akan mengontrol kelebihan cahaya kemudian atau sensitivitas dari cahaya yang didapat, ya. Di CCD ini agak mahal. Kemudian ini sebenarnya saat di era digital pertama kali keluar itu CCD, dan CCD agak lebih mahal dibanding, dan memang lebih mahal daripada CMOS. Nah, CMOS ini atau complementary metal oxide semiconductor adalah sensor yang sistem kerjanya sebenarnya nggak sama ya, beda. Jadi dia memang di sensornya sudah tertempel. Dia terdiri dari satuan-satuan red, green, blue, ya, dot-dot yang ada red, green, blue. Nah, dia akan membakar langsung di situ, langsung memilah prosesnya di sensor itu. Jadi dia memang langsung. Jadi makanya biayanya agak murah, cuma secara kualitas dia kurang begitu baik karena jumlah dotnya akan terpakai banyak oleh tiga layer red, green, blue ini, ya. Oke, saya rasa cukup jelas, kita lanjutkan. Nah, CMOS ini ternyata sekarang sudah lebih baik kualitasnya, ya. Hampir semua sekarang sudah memakai CMOS. Dengan riset dan penelitian dia cukup istilahnya sudah cukup menyamai kualitas dari, dan mungkin ada yang sekarang udah lebih, kamera-kamera sampai 100 megapiksel sudah memakai CMOS sebagai sensornya. Jadi makin besar sensornya maka makin padat, makin banyak perekaman dot atau titik-titik yang merekam gambar itu. Nah, di sini ada prinsip kerja kamera, ya. Jadi kamera terdiri atas tiga bagian penting, ya. Seperti ini ya. Contohnya lensa, kemudian body ini, viewfinder ya di sini, ya. Kalau kalian lihat ini viewfinder, kemudian ada LCD monitor, ya. Kalau di kamera SLR yang bisa movie kamera, ada gelang focusing ring, ya, semua biasanya ada. Ada lensa, di lensa mic. Nah, ini yang nggak ada di kamera SLR, biasanya menggunakan external mic kalau untuk SLR. Kalau di kamera profesional ini mereka ada mic-nya sudah, dan mic-nya dengan kualitas yang cukup baik, ya. Kemudian di sini ada nah, ini zaman masih kaset, ya, video 8, kemudian beta max, kemudian macam-macam ya, mini DV itu masih pakai kaset. Kalau saat ini dia menggunakan sensor yang tadi, CMOS atau CCD. LCD atau viewfinder, setiap kamera tentu mempunyai viewfinder. Nah, biasanya kalau kamera yang seperti mirrorless dia nggak punya viewfinder, ya. Kalau kalian tahu di dasar fotografi, basic kamera biasanya kalau mirrorless itu nggak ada viewfindernya, ya. Dan viewfinder kamera ini movie selalu semua rata-rata elektronik, jadi dia masih harus dinyalakan dengan fasilitas baterai.
baterai. Jadi kalau baterainya nggak ada, dia nggak bisa nyala, viewfindernya gelap, ya. Oke. LCD pada kamera, terutama jenis handycam, sebenarnya berfungsi untuk melakukan preview. Kalau handycam sebenarnya udah nggak bisa pakai preview, karena biasanya handycam nggak ada view-findernya, jadi dia langsung LCD-nya sebagai viewfinder, ya, jenis kualitas itu. Nah, yang istilahnya viewfindernya kecil, sama dengan mirrorless. Jadi viewfindernya digunakan LCD atau display itu yang kecil. Nah, pada LCD juga terdapat atau viewfinder ini terdapat indikator, ya. Jadi berfungsi seperti melihat baterai, sisanya berapa, kemudian time code, lamanya perekaman, format rekamnya, ya. Kemudian sisa memori atau sisa pita kaset kalau bahasa zaman film, ya. Kemudian seperti mungkin sekarang udah ada white balance dan sebagainya. Time code adalah waktu-waktunya yang menandakan ini sudah berapa lama merekam, atau sisa perekamannya berapa lama lagi. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan. Steady shot. Nah, ini adalah jenis tripod yang cukup berat, dan tapi istilahnya stabil, sangat stabil. Jadi untuk mereduksi goncangan pada kamera hingga gambar akan menjadi stabil, steady, tripod akan membuat visual semakin steady. Jadi gunakan dengan maksimal. Biasanya memang harus bawa, ya, walaupun tidak diperlukan, itu akan diperlukan nantinya. Jadi gitu. Jadi jangan ditinggal. Kecuali orang yang percaya diri, ya harus dilihat dulu kualitas shotnya stabil atau enggak. Oh ya, kamera-kamera baru sekarang untuk jenis SLR sudah banyak yang memakai image stabilizer, ya. Image stabilizer, jadi dia menstabilisasi gambar movie yang akan kita buat. Ya, biasanya ada seperti gyro di dalam kameranya, dia bisa atau dia bergetar terus untuk menyetabilkan gerakan kita, ya. Oke, jadi kalau untuk peliputan statis sebaiknya gunakan tripod. Nah, ini adalah jenis lensa dalam kamera movie. Ini nanti ada hal yang akan saya tanyakan di sini. Jadi lensa adalah potongan kaca, ya, dibentuk sedemikian rupa. Ini kayak fotografi lagi nih. Jadi di depan kamera untuk memfokuskan berkas cahaya, menangkap gambarnya akan disalurkan ke dalam sensor, ya. Jadi di sini ada beberapa elemen lensa, baik cembung dan cekungnya. Kemudian dia ada mempunyai titik api, ya. Nah, ini adalah jenis lensa fix atau lensa yang tidak dapat dirubah panjang fokalnya, ya. Ini ada tipe-tipenya, jadi panjang fokal itu ada 14 mili, 16 mili. Ini adalah sebagai penentu lebarnya juga, lebarnya daya tangkap lensa istilahnya. Jadi semakin kecil angkanya, seperti 14 mili, dia semakin lebar, dan titik apinya juga semakin dekat dengan sensor. 16 mili, 24 mili, makin jauh makin besar nilainya, maka titik apinya akan semakin jauh mengikuti nilai ini, ya. 85 mm. Nah, ini sudut pandangnya juga, istilah tadi sudut pandang, ya. Dia akan, yang di 14 mili akan cukup lebar, akan wide. Kemudian yang di 85 mili ini agak medium, ya, agak lebih tight. Kemudian ini diaframanya tuh kisarannya lensa fix biasanya bisa kecil, ya. Nah, biasanya ada nih sekarang istilahnya. Kalau di fotografi untuk lensanya dengan satuannya f, ya. Kalau di sinematografi atau movie biasanya dengan satuan t. Nah, ini yang harus kalian cari. Jadi tugas kalian juga untuk pertemuan satu ini adalah, jadi apa bedanya t slash dengan f slash. Jadi f pada fotografi
ya, menentukan bukaan diafragma yang paling besar. Kalau T itu maksudnya apa? Juga menentukan besar cahaya yang masuk, sama. Kenapa disebut T slash dan F slash? Tolong dikasih masukan ke saya. Itu tugasnya digabungkan dengan tadi ya, yang kamera ING, kamera EFP, kamera studio. Ini adalah jenis, lanjut, jenis lensa normal. Lensa ini sering disebut dengan lensa standar. Ya, gambar dihasilkan lensa normal ini memberi kesan yang normal seperti penglihatan mata dengan sudut yang ke depan aja. Jadi kita nggak ngelirik ke samping ya, kalau ngelirik ke samping jadi lebar. Jadi sudut ke depan inilah jangkauannya. Ya, sudut pandangnya sebesar ini. Kemudian dia memberikan kesan biasa, nggak ada efek distorsi. Sebenarnya kalau 50 mili itu masih ada sedikit ya efek distorsinya. Kalau dia tidak ada efek distorsi sama sekali, ada di kisaran 75 mili, 80 mili. Ya, itu memang benar-benar murni dengan bentuk yang real. Ya, kalau di bawah itu saya rasa masih ada distorsi sedikit ya. Coba kalian praktekkan dengan motret muka, dengan kalian lihat muka sebenarnya seperti apa, nanti kalian bandingkan ya, bandingkan di kaca dengan fotonya gitu. Nah, ini adalah bukan diafragmanya. Diafragma terbesarnya ada 2,0, 1,8 macam-macam tergantung tipe lensa ya, tergantung kualitas lensa. Kualitas lensa bisa menentukan harga lensa. Ini ada lensa wide, jadi besarnya antara 24 sampai 35 mm. Kalau di bawah 24 seperti 18 mm itu bisa super wide ya. Focal length-nya, panjang lensanya ya, panjang fokal. Kemudian diafragmanya besarnya ada yang 2,0, 3,5. Disebut lensa sudut pandang lebar karena jangkauan dari subjek yang bisa ditangkap oleh lensa adalah cukup lebar. Kemudian ada lensa tele. Nah, ini focal length-nya. Lensa tele itu biasanya yang fix 300, 500 mili, 600 mili. Ini gunakan untuk motret sport biasanya, atau hal-hal yang tidak harus dijangkau dari jarak dekat. Si motret event, dokumentasi sepak bola, olahraga, volley, basket, motor ya, seperti MotoGP di sirkuit. Kemudian diafragmanya juga cukup besar, ada yang 2,8, f4, f5. Focal length-nya panjang, tentunya titik apinya panjang ya. Jadi 600 mili, 500 mili, 300 mili. Nah, untuk lensa yang jenisnya Vario 18200 itu focal length-nya berubah-ubah. Dan biasanya diafragma juga berubah. Di 18 mili biasanya 3,5, di 200 mili dia ada 5,6 atau 6,4 ya, diafragmanya. Kemudian ini ada yang tadi dibilang lensa Vario, ada lensa yang bisa berubah focal length-nya atau panjang fokalnya. Jadi bervariasi, ini variabel, namanya lensa Vario, variabel. Jadi bisa mengganti sudut pandang, tinggal di zoom out, zoom in ya. Jadi kalian bisa nggak usah mendekati subjek, tapi kalian cukup menggunakan zoomnya. Besarannya macam-macam, ada 2470, 1635 ya. Besaran diafragma juga berubah-ubah tergantung kita menempatkan lensa itu di mana, di 35, di 50, di 70, di 80 atau di 100 mili. Oke, ini ada lensa lagi jenisnya makro atau lensa untuk mendekatkan objek, biasanya mempunyai perbandingan bisa sampai 1:1 ya, atau 1:2. Nah, biasanya untuk normalnya, supaya mengambil gambar yang tidak terlalu dekat, dia gunakan focal length yang cukup panjang, 100 mili, medium telephoto ya. Jadi kita nggak mendekati objek, nempel sampai ke subjeknya. Maaf, subjek ya, bukan objek.
Oke, biasanya diafragma bukannya lebar, besar. Ya, lensanya juga jenisnya yang baik adalah lensanya yang fixed lens atau mempunyai tidak tidak mempunyai panjang vokal yang berubah. Nah ini diceritakan tentang focal length di sini atau panjang vokal. Jadi focal length adalah jarak antara titik tengah optik lensa dengan permukaan film. Nah, itu tadi saya bilang tabung atau permukaan ke film dari titik tengah ke sensor. Jadi pada saat lensa berada pada posisi tidak terhingga atau infinity, ya, di fokusnya infinity. Nah itulah kita ketemu panjang vokalnya, ya, ke bidang sensor atau bidang film. Sudut pandang lensa, angle of view, dan ukuran gambar akan berubah pada saat focal length dan lensa diganti. Nah ini seperti contoh di lensa vario tadi, vario zoom, ya. Nah ini kita lihat untuk lensa super telephoto, dia mempunyai sudut pandang yang sempit, hanya sebesar 4 derajat. Jarak jangkaunya panjang vokalnya 16 mili. Ada 500 mili. Nah, ini super telephoto kisarannya dari 300 sampai 600. Telephoto itu dari 100 mili sampai 300. Kemudian medium telephoto dari 70 sampai 100. Kemudian lensa wide, lensa normal dulu, ya, sekitar 45 sampai 70 mili. Kemudian lensa wide angle dari 24 sampai 35. Kemudian super extreme wide angle. Extreme wide angle biasanya di kisaran 14 sampai 28. Kemudian super wide angle, super extra wide angle biasanya di 10 mili, 8 mili, ya. Ada juga jenisnya lensa fish eye seperti mata ikan, jadi hasilnya itu seperti membulat gitu, ya, semuanya dalam satu bulatan. Atau biasanya sekarang ada di kamera 360, bisa menggunakan kamera 360 akan seperti itu jadinya. Kalau 8 mili yang bukan fish eye, biasanya dia punya distorsi yang kuat di satu frame kotak, tapi dia penuh dengan distorsi. Biasanya distorsinya barrel, ya, dia lengkungan gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah ini adalah di slide terakhir konsep dari focal length, konsep dari panjang vokal. Nah ini dia yang tadi dibilang yang kita pelajari. Focal lengthnya besar, maka titik apinya ada di di tengah-tengahnya, jadi menuju sensor. Jadi makin jauh dia titik api. Misalnya kalau 70 mili, maka titik apinya ada di 70 mili ini sampai ke bidang sensor. Kemudian kalau dia lensa 20 mili, titik apinya dari 20 mili sampai bidang sensor. Ini ya tadi maksudnya. Ini konsep dari panjang vokal. Jadi kalau dia lensa wide, misalnya dia lensa 10 mili, nah ini dia. Titik apinya dekat sekali dengan sensor, ya. Nah, makanya sudut pandangnya semakin lebar. Ya, kesininya juga lebar. Kalau ini semakin sempit, sama juga gitu. Jadi jarak perspektif lensa dan area background relatifnya. Jadi kalau focal length-nya kecil atau panjang vokal kecil, dia mempunyai sudut pandang yang lebar. Panjang vokal yang besar, dia akan mempunyai sudut pandang yang sempit. Oke, ini ada di sini, bertambah besar angka focal length, bertambah sempit ukuran sudut pandang atau framing lensa. Kemudian bertambah kecil angka focal length lensa, maka bertambah besar ukuran dari sudut pandang atau dalam framingnya. Oke, baik. Ya, kita sudah selesai di pertemuan 1. Nanti tolong tugasnya dikumpulkan. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan kedua. Hal yang akan ditanyakan silakan kalian isi, discuss di
web pembelajaran jarak jauh di MyBest, jadi bisa berkonsultasi dengan saya. Oke, terima kasih mahasiswa, student. Untuk hari ini kita lanjutkan nanti di pertemuan kedua. Kalian pelajari ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa pesan saya untuk selalu kalian mencari hal-hal yang tidak ada di slide kalian. Jadi gunakan fasilitas seperti YouTube, ya, bisa belajar online dengan lebih baik. Kalian browsing dengan kata kunci yang kalian ingin tahu, misalnya lensa, misalnya distorsi, dan segala macam. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.